Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kepada para peserta, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melangsungkan kajian intensif pada bulan Ramadan yang pada hari ini akan dibersamai oleh Al-Ustadz Abdullah Zain. Dan beliau alhamdulillah telah ada di antara kita. Dan sebelumnya mari kita coba sapa beliau kepada Al-Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mohon maaf, ini masih ada kendala audio di studio kami. Bisa ditunda Oh, sebentar, Ge? oh iya. Ya, masih ada kendala audio di sini sebentar. Sedang diperbaiki dulu. Baik, untuk sambil menunggu, mungkin kepada peserta sekalian telah mengetahui tata tertib dalam mengikuti kajian ini yang sudah disampaikan di grup peserta, dan barangkali untuk melihatnya dipersilakan secara redaksi teksnya, tetapi untuk tidak ada salahnya untuk dikembali diulang secara ringkas bahwa tata tertib hari ini yang diberlakukan dan harus ditaati oleh masing-masing kita adalah bahwa untuk mikrofon harap untuk dijaga agar tidak aktif kecuali bagi petugas atau panitia dan yang berkepentingan. Yang berikutnya, untuk kamera hanya bagi laki-laki yang diaktifkan. Adapun wanita biar tetap tersembunyi agar tetap terjaga dan mulia. Kemudian diharapkan para peserta berpakaian yang rapi, sopan, dan juga menutup aurat tentunya demi menjaga adab sebagai seorang penuntut ilmu. Kemudian biasakan untuk kita mempunyai catatan agar mengambil faedah-faedah dari ilmu yang Ustadz Abdullah disampaikan. Zain sudah siap, insya Allah. Ya, kepada Ustadz kami ucapkan ahlan wa sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bikum, barakallahu fiik. Iya Ustadz, ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bikum. uh, sehat Ustadz ya? Oh, delay. Alhamdulillah, Baik. baik. Ya, untuk kali ini kita bersama untuk mendengarkan kajian dari Ustadz yang bertemakan kiat menjaga akidah di tengah gelombang fitnah dan subhat. Dan insya Allah tema ini akan sangat berarti bagi kita yang hidup di akhir zaman. Dan kepada peserta, kita ingin sampaikan yang berikutnya adalah susunan acara, di mana susunan acara terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah pembukaan, sebagaimana yang telah disampaikan tadi. Kemudian akan ada sambutan dari pembina kami, Pondok Pesantren Tunanetra Indonesia Mengaji, online, Tunanetra Indonesia Mengaji. Dan juga selanjutnya akan ada pemberian materi oleh Al-Ustadz, dan kemudian nanti baru ada sesi tanya jawab yang kemudian dilanjutkan dengan kesimpulan atau penutup. Maka untuk bagian yang berikut ini kita sampaikan atau kita serahkan waktu kepada pembina kami, Al-Ustadz Ahmad Marzuki. Tafadhol, Ustadz. Terima kasih Mas Eko.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kami hormati, kami cintai dan kami muliakan Ustadz kita, Ustadz Abdullah Zain, hafizahullahu ta'ala. Begitu pula para sesepuh dari komunitas tunanetra Indonesia Mengaji, para ustadz, para pengurus dan panitia, serta seluruh peserta kajian Zoom pada pagi hari ini, baik dari kalangan komunitas tunanetra Indonesia maupun yang awas yang ikut bergabung di dalam majelis pagi hari ini. Rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semuanya. Kita tentu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini, pada bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini. Allah beri kesempatan kita untuk bertemu dalam sebuah perkumpulan yang mulia, yaitu majelis ilmu. Meski mohon maaf hanya lewat gambar dan suara, tidak bisa bersua secara langsung. Namun apapun bentuknya, ini sebuah karunia, taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih kita dibersami oleh Ustadz kita, Ustadz Abdullah Zain hafizahullah ta'ala. Semoga pertemuan dan perkumpulan ini menjadi pertemuan dan perkumpulan serta majelis ilmu yang bermanfaat, majelis syukur, majelis zikir, dan tentu majelis amal ibadah yang membawa kebaikan dan manfaat bagi kita di dunia dan kelak di akhirat. Saya secara pribadi dan atas nama teman-teman dari komunitas tunanetra Indonesia Mengaji, selanjutnya mengucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz Abdullah Zain yang berkenan menyempatkan waktu di sela kesibukan beliau. Begitu pula kepada admin beliau, jazakumullah khairan, yang telah membantu dalam proses pengajian pada pagi hari ini. Semoga Allah membalas kebaikan di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman pengurus dan panitia yang luar biasa, yang sibuk, berjibaku, yang berupaya semaksimal mungkin, berusaha untuk bisa mempertemukan kita. Jazakumullah khairan. Selanjutnya juga bagi seluruh peserta, baik yang awas maupun yang tunanetra, jazakumullah khairan atas partisipasinya dan dukungan semuanya. Semua ini tentu taufik, karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri, yang wajib kita syukuri agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemanfaatan, keberkahan buat kita semuanya. Demikian, sekali lagi jazakumullah khairan kepada Ustaz Abdullah Zain dan tim, kepada teman-teman dan seluruh peserta. Barakallahu fikum. Semoga Allah menjadikan majelis ini betul-betul majelis ilmu yang bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Selamat mengikuti pengajian dan nasihat dari beliau. Semoga Allah beri kemudahan dan taufik. Demikian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kepada pembina kami yang telah memberikan sambutannya. Tidak lupa kami ingin sampaikan juga terima kasih kepada semua pihak yang ikut membantu dalam penyelenggaraan kajian kali ini. Di antaranya adalah Erbach TV dan kemudian ada Yayasan Peduli Muslim. Kita berterima kasih atas kerjasamanya, dan adapun untuk selanjutnya kami serahkan waktu dan tempat kepada moderator untuk memandu acara hingga selesai. Demikian, tafadhol kepada Abu Ali, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi
wa ashabihi wa man ittaba'il huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'da. Amma ba'd, Mati mikrofon. yang kami hormati dan kami muliakan Ustaduna Al-Fadilatul Ustad Abdul Hasan MA, Tik, tik. yang kami hormati para pembina Ponpes Online Tunanetra Indonesia Mengaji. Salah satunya adalah beliau Ustadz Ahmad MZ. Seluruh jajaran pengurus Ponpes Online Tunanetra Indonesia Mengaji dan jamaah para peserta kajian intensif baik yang disabilitas netra maupun non-disabilitas, yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, nikmat, taufik dan juga hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Jalla wa'ala yang atas kebaikan qada dan qadarnya melimpah ruahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita kembali dipertemukan di bulan Ramadan, bulan yang super istimewa di tahun 1447 Hijriah. Dan di dalam rangka meningkatkan amaliyah, insya Allah pada kesempatan ini kita akan melangsungkan kegiatan kajian intensif yang diinisiasi oleh Ponpes Online Tunanetra Indonesia Mengaji, yang insya Allah nanti akan dibersamai oleh beliau Al-Ustadz Abdullah Zain. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, akidah merupakan perkara yang teramat penting karena merupakan pokok keyakinan bagi seorang muslim. Baik dan buruknya amaliyah seseorang sangat tergantung dengan kebaikan akidahnya, dengan kebaikan. Sementara di zaman kita sekarang ini muncul berbagai macam fitnah dan subhat, yang masuk baik melalui lisan, tulisan, media maupun pemikiran, yang terkadang dibungkus dengan isu hak asasi manusia, toleransi, kearifan lokal, rasionalitas, dan lain-lain, yang kesemuanya itu menjurus kepada pendangkalan akidah, sehingga akidah kita dapat terkontaminasi dan tergerus. Agar kita dapat menjaga akidah kita, maka insya Allah pada kesempatan ini kita akan menyimak bersama bimbingan dan juga nasihat dari beliau Al-Fadilatul Ustadz Abdullah Zain Hafizahullah Ta'ala, yang insya Allah akan mengupas tuntas tentang menjaga akidah di tengah badai fitnah dan subhat. Karena itu persiapkan diri pada masing-masing jamaah untuk menyimak dan mengambil manfaat yang sebesar-besarnya bagi bekal kehidupan kita tentunya di dunia, untuk kelak kita menghadap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak berpanjang lebar, kepada Al-Fadilah Al-Ustadz Abdullah Zain, waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhal masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahi warahmatullahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Yang kita hormati bersama Ustaz Ahmad MZ Hafizahullah Ta'ala, saudara moderator, dan juga segenap teman-teman komunitas tunanetra Indonesia Mengaji, serta para pendengar dan pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Beberapa puluh tahun yang lalu, ketika saat itu media informasi masih sangat terbatas,
Saat itu kita menerima informasi dari RRI, Radio Republik Indonesia, atau kalau pengen yang ada gambarnya dari TVRI, Televisi Republik Indonesia. Salah satu yang menjadi favorit banyak orang dengan kondisi kita hari ini, di mana kita hidup di zaman yang harus informasi itu begitu deras. Setiap hari pikiran dan telinga macam ide, opini juga keyakinan. Sebagian dari yang ada itu benar. Namun tidak sedikit yang keliru bahkan menyesatkan. Kalau dahulu kesesatan itu hanya ada di ruang-ruang yang terbatas. Hari ini kesesatan itu hadir di dalam genggaman tangan kita. Nyusup ke dalam hati kita tanpa kita sadari. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah bahwa fitnah di zaman ini itu tidak selalu datang dalam bentuk yang jelas kebatilannya. Justru fitnah itu sering dibungkus dengan bahasa yang indah, dengan slogan yang menarik, dan logika yang seakan kayak meyakinkan. Akibatnya apa? Akibatnya ada seorang muslim yang pagi harinya dia masih berstatus sebagai seorang muslim, dan di sore harinya dia mulai tahu-tahu ajaran agamanya. Terjadilah apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak 14 abad yang lalu. Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudlim. Bersegeralah untuk beramal sebelum datang fitnah bagaikan potongan malam gelap yang berlipat-lipat. Nabi SAW mewanti-wanti kita untuk yang dimaksud dengan fitnah-fitnah tersebut. Saking banyak dan menyesatkan fitnah itu sampai Nabi SAW mengumpamakan kaqita'il lailil mudlim, seperti malam yang berlipat-lipat, berlapis-lapis kegelapannya. Sampai mungkin tangan kita pun nggak kelihatan. Saking gelapnya. Orang tidak lagi bisa membedakan mana kebenaran, mana kesesatan. Apa akibatnya? Kata Nabi SAW, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Akibatnya ada orang yang pagi harinya masih mukmin, masih meyakini tentang adanya Allah,
Dan ternyata di sore hari yang sama, dia akan kafir, mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau sebaliknya, au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Atau di sore harinya dia masih mukmin, masih mengimani ajaran Islam, masih meyakini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yusbihu kafiran. Dan di pagi harinya dia telah kafir, tidak lagi meyakini ajaran Islam, tidak lagi meyakini ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa itu bisa terjadi? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Karena orang tersebut telah menjual agamanya dengan harta dunia, dengan keuntungan dunia. Hadis riwayat Muslim. Berarti orang-orang ini tergiur dengan iming-iming dunia yang sifatnya fana. Yang paling-paling hanya dinikmati seumur hidup, bahkan mungkin belum sampai mati, dunia itu udah habis. Ya, ditawari berapa sih? Katakanlah dia ditawari 1 M untuk meninggalkan keyakinannya. Dia dibayar oleh orang-orang kafir 1 M. Banyak. Habis. Nggak lama habis. Bahkan belum dia mati, belum sempat dia mati, udah habis duluan. As'alullah as-salamah. Jadi, menjaga akidah di zaman kita ini bukan lagi menjadi sebuah pilihan, tapi menjadi sebuah keharusan dan kewajiban. Dia menjadi sebuah kebutuhan yang sangat mendesak. Kenapa? Karena akidah itu adalah fondasi dari keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Kalau akidahnya benar, akidahnya selamat, wajar. Tapi kebalikannya, apabila akidah kita rusak, maka sangat besar kemungkinan seluruh amal yang kita kerjakan gak ada nilainya. Mari kita kembali kepada kalimat fitnah. Jadi Nabi SAW mewanti-wanti kita dari fitnah. Apa yang dimaksud dengan fitnah dalam konteks kajian kita hari ini? Jadi fitnah itu kalau kita dengar obrolan keseharian kita, fitnah itu biasanya dalam percakapan kita itu digunakan untuk istilah menuduh tanpa bukti. Kamu jangan fitnah saya nggak melakukan. Jadi kata fitnah ini di dalam percakapan kita lebih banyak digunakan untuk makna itu. Tapi kalau kita kembalikan kepada hadis yang tadi kami sampaikan, maka fitnah itu maknanya lebih umum. Jadi bukan sekedar tuduhan tanpa bukti. Tapi fitnah itu berarti ujian, cobaan, godaan yang berat, yang bisa mengguncang keimanan seseorang. Saya ulangi, fitnah itu adalah ujian yang berat, yang bisa mengguncang keimanan seseorang. Nah, fitnah ini
secara garis besar terbagi menjadi dua. Fitnah yang dimaksud tadi secara garis besar bisa terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah fitnah syubhat. Dan ini yang nanti kita akan bahas lebih lanjut dalam tema menjaga akidah di tengah badai syubhat. Dan yang kedua adalah fitnah syahwat. Ya, fitnah syahwat. Mari kita bahas terlebih dahulu perbedaan antara dua fitnah ini. Jadi yang pertama adalah fitnah syubhat dan yang kedua fitnah syahwat. Apa itu fitnah syubhat? Fitnah syubhat itu adalah penyimpangan dalam pemahaman. Penyimpangan dalam pemahaman. Yaitu memahami dalil tidak sebagaimana mestinya. Memahami dalil tidak sebagaimana mestinya. Jadi dia tidak menolak dalil. Tapi pemahamannya keliru di dalam memahami dalil. Ya. Ini yang namanya syubhat. Dan fitnah syubhat ini bisa merusak cara kita berpikir. Bisa menyesatkan keyakinan. Dan biasanya produk yang dihasilkan dari syubhat itu adalah bid'ah. Biasanya bid'ah itu lahir karena adanya syubhat. Nah, syubhat ini berbahaya banget. Kenapa sangat berbahaya? Karena dia menyerang akal. Karena dia menyerang tuh, maka amalannya pun juga akan bisa runtuh. Apa contohnya? Adalah tidak percaya dengan keberadaan Allah. Ya, tidak percaya dengan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang mengingkari keberadaan Tuhan, ya, mereka tidak selalu menggunakan bahasa-bahasa yang kolot. Bahkan mereka membungkusnya dengan bahasa yang kayaknya ilmiah. Dan orang kalau tidak sadar dia terjebak dalam pemahaman ini. Ada orang mengatakan alam semesta ini terjadi karena sebuah ledakan. Karena sebuah apa? Ledakan. Big Bang. Ya, ketika meledak, maka massa yang meledak itu kemudian menjadi planet-planet. Dan planet-planet itu kemudian ada penghuninya. Ya, di bumi ada manusia, ada tumbuhan, ada hewan. Orang tidak menyadari bahwa bisa jadi dari ungkapan tadi orang ingin memasukkan sebuah pemahaman bahwa alam semesta ini terjadi bukan karena ada penciptanya, tapi karena berawal dari sebuah ledakan. Dan ini sebenarnya mudah banget untuk ditepis. Ya. Kenapa? Karena ledakan itu biasanya akan berserakan tak beraturan. Ya, kayak kita bawa apa namanya? Balon. Ya, kemudian balon itu meledak. Maka serpihannya itu akan berantakan. Rapi. Nah, pertanyaan mustahil itu berjalan dengan sangat presis. Itu geser 1 mili aja. Itu bisa terjadi benturan ledakan yang
mengerikan efeknya. Dan itu berjalan dengan begitu presisi. Matahari terbit dari barat, terbit dari timur, tenggelam di barat, dan itu sudah berjalan ribuan tahun. Ya, begitu rapinya. Kemudian sistem di dalam alam semesta ini, ya, ada ekosistem yang berjalan begitu bagusnya. Ada hama, ada burung memakan hama, ya. Ada tikus dimakan oleh ular. Jadi ekosistem ini berjalan dengan begitu baik. Dan itu nggak mungkin kalau dibikin dengan sebuah ledakan yang biasanya hasilnya itu kacau balau. Ya, pasti alam semesta yang begitu rapi, sistemnya ini ada yang menciptakannya. Makanya Al-Imam Abu Hanifah sama kaum ateis. Maka beliau pun, Imam Abu Hanifah, mengawali perdebatan itu dengan sebuah pertanyaan retoris. Apa kata beliau? Ada sebuah perang Suaranya tak ada. lalu barang-barang itu juga diturunkan sendiri tanpa ada orang yang menurun. Percayakah kamu, kata Imam Abu Hanifah kepada si tahu itu? Maka si ateis pun dengan tangkas dia mengatakan mustahil. Mustahil. Ada perahu tanpa pengemudi. Apapun mengatakan, besar mana perahu dengan alam semesta? Besar mana perahu dengan alam semesta? Kalau seandainya perahu itu tidak mungkin berlayar tanpa pengemudi, bagaimana Anda bisa meyakini bahwa alam semesta ini ada dan berjalan tanpa ada sang pencipta dan pengaturnya? Sungguh alangkah tidak masuk akalnya pemahaman kalian ini. Ini contoh syubhat tidak percaya dengan keberadaan Allah. Syubhat yang kedua contohnya apa? Menganggap bahwa semua agama itu sama. Sama-sama benar. Ya, semua agama itu benar. Syubhat ini sering kali dipromosikan dengan dalih toleransi atau dengan dalih inklusivitas. Jadi kita harus inklusif, kita harus tolerir. Ya. Padahal dalam agama kita itu toleransi artinya adalah hidup berdampingan dengan damai. Hidup berdampingan dengan damai. Itulah toleransi. Saya tidak mengganggu Anda, Anda tidak mengganggu saya.
dan bukan menganggap semua agama itu benar. Ya, kita meyakini kebenaran agama kita. Kalau dia meyakini kebenaran agama dia, itu hak dia. Tapi kita meyakini bahwa satu-satunya agama yang benar cuma Islam. Urusan dia. Itulah toleransi. Saya tidak akan mengganggu ibadah dia, dia tidak akan mengganggu ibadah saya. Itulah toleransi. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 19, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah meragukan bahwa Al-Quran itu kalamullah. Jadi ada sebagian orang mengatakan bahwa Al-Quran itu perkataannya Nabi Muhammad SAW, bukan perkataannya Allah. Padahal keyakinan kita adalah Al-Quran itu betul-betul firman Allah Azza wa Jal, tidak ada perubahan di dalamnya, tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Seandainya Al-Quran itu adalah perkataan Rasulullah SAW, beliau yang mengada-ngadakannya, maka secara logika beliau akan menutup-nutupi, akan menyembunyikan ayat-ayat yang berisi teguran kepada Nabi SAW. Itu sudah wajar manusia kayak gitu. Jadi manusia itu nggak suka kalau keburukannya itu terungkap. Apalagi dibaca oleh banyak orang. Sudah tabiatnya manusia, dia akan menutup-nutupi keburukan yang dia lakukan. Hal negatif yang pernah dia perbuat. Itu sudah tabiat manusia kayak gitu. Tapi pertanyaannya adalah apakah teguran Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Muhammad SAW atas kekeliruan yang beliau lakukan itu termaktub dalam Al-Quran? Jawabannya iya. Bahkan satu surat persis, satu surat full. Yaitu surat Abasa. Ya. Surat Abasa. Abasa artinya adalah cemberut. Itu adalah berisikan satu surat teguran buat Nabi kita Muhammad SAW. Dan itu ternyata oleh beliau SAW tetap disampaikan kepada umatnya. Gak ditutup-tutupin. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa Al-Quran itu bukanlah karangan Nabi kita Muhammad SAW. Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan beliau sampaikan kepada kita. Ya, ini contoh syubhat. Oke, jadi pembahasan kita fitnah ada dua. Yang pertama adalah fitnah syubhat. Sekarang kita bahas fitnah yang kedua, yaitu fitnah syahwat. Apa itu fitnah syahwat? Fitnah syahwat itu adalah penyimpangan dalam menyalurkan keinginan. Penyimpangan di dalam menyalurkan keinginan. Itu yang dimaksud dengan fitnah syahwat. Jadi fitnah syahwat itu bukan sekedar menyalurkan syahwat, tidak. Tapi penyimpangan dalam menyalurkan syahwat. Saya akan jelaskan nanti. Tapi kita pahami dulu bahwa syahwat itu tidak selalu tercela. Kita, manusia, oleh Allah diciptakan punya syahwat. Dan pasti itu ada hikmahnya. Tidak mungkin Allah Azza wa Jalla menciptakan sesuatu, menakdirkan sesuatu tanpa hikmah. Itu tidak mungkin. Nah, ketika manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dilahirkan memiliki syahwat, itu ada hikmahnya. Hikmahnya sangat besar. Untuk apa? Untuk kelangsungan hidup manusia. Contoh syahwat makan. Gimana kita akan
enak makan kalau nggak pakai nafsu. Ya, nafsu makan. Ya. Supaya apa? Kita makan supaya tetap hidup. Syahwat makan. Syahwat hubungan biologis. Itu ada dalam diri kita. Kenapa Allah menciptakan kita memiliki syahwat biologis? Ya supaya manusia bisa mempertahankan eksistensinya. Bisa berkembang biak. Sehingga terjadilah pernikahan, terjadilah kelahiran, sehingga manusia bisa bertahan hidup. Ya. Nah, fitnah syahwat itu bukan sekedar menyalurkan syahwat, tapi penyimpangan di dalam menyalurkan syahwat. Contoh, menjalin hubungan dengan lawan jenis tanpa pernikahan. Menjalin hubungan dengan lawan jenis tanpa pernikahan. Menyalurkan syahwat ya terhadap lawan jenis tanpa pernikahan. Tanpa hubungan yang sah. Itu termasuk fitnah syahwat. Contoh yang lain apa Ustaz? Perilaku homoseksual. Perilaku lesbian. Ya, perilaku biseksual. Ya, laki-laki mencintai laki-laki, wanita mencintai wanita, atau mencintai laki-laki dan wanita secara biologis. Ya, bukan cinta karena Allah, bukan. Dorongan nafsu. Ini termasuk penyimpangan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an surat An-Najm ayat 45. Surat An-Najm ayat 45. Wa annahu khalaqaz zawjainil dzakara wal untha. Dan sungguh Allah Azza wa Jalla menciptakan laki-laki dan perempuan zaujaini berpasangan. Jadi manusia itu kodratnya laki-laki berpasangan dengan perempuan, perempuan berpasangan dengan laki-laki. Berarti ketika itu dilanggar, maka itu sebuah penyimpangan. Dan itu masuk fitnah syahwat. Apalagi Ustaz contoh fitnah syahwat? Pacaran. Ya, budaya pacaran yang dinormalisasi. Nah, orang-orang yang terkena fitnah syahwat ini harus dinasehati, ya, diberikan bimbingan, nggak boleh dibiarin, ya, apalagi dipromokan, nggak boleh. Ya. Ada orang menyimpang orientasi seksualnya kok dipromokan, diterima, dilakukan tur keliling Indonesia. Ini apa ini? Sebuah penyimpangan malah dipromosikan. Nauzubillahi min dzalik. Jadi jangan ada pembiaran. Harusnya orang yang menyimpang itu diberikan bimbingan, diberikan arahan, dijelaskan apa dampak buruknya di dunia dan di akhirat. Bukan dibiarin sehingga dia sengsara di dunia dan di akhirat. Ya. Oke. Ini adalah pembagian fitnah menjadi dua. Yang pertama adalah syubhat, yang kedua syahwat. Nah, fokus kita itu kan bagaimana supaya kita tangguh dalam menghadapi fitnah syubhat. Itu fokus kita. Sehingga kita tidak akan membahas tema tentang fitnah syahwat dengan lebih lanjut. Bagaimana caranya supaya kita tangguh dalam menghadapi fitnah syubhat? Di hadapan kami ada 4 langkah yang perlu untuk kita lakukan. Ada 4 langkah yang perlu kita lakukan supaya kita tangguh, supaya kita kuat dalam menghadapi fitnah syubhat. Yang pertama, langkah yang pertama adalah mendalami ilmu agama. Mendalami ilmu agama. Kenapa? Karena ilmu agama itu adalah fondasi. Ilmu agama adalah fondasi.
fondasi yang akan membuat bangunan itu kan nggak ujuk-ujuk ngecat. Orang bangun rumah kan nggak ujuk-ujuk pasang lampu hias. Enggak. Orang bangun rumah itu diawali dari bikin fondasi. Ya. Walaupun bangunan di atasnya sederhana, ya, asal fondasinya kuat, maka insya Allah diterpa badai pun bangunan itu akan kokoh. Seindah apapun, catnya warna-warni, lampunya kerlap-kerlip, kalau nggak ada fondasinya, belum sempat ditinggali udah ambruk. Jadi mendalami ilmu agama itu fondasi. Ya. Orang itu akan rentan untuk terbawa syubhat ketika ilmu agamanya minim. Makanya rata-rata orang-orang yang terbawa pemikiran syubhat itu adalah orang-orang yang background belajar ilmu agamanya itu lemah. Ya, dia tidak belajar ilmu agama secara kuat. Ya cuma sekedar dengar-dengar wawasan gitu. Jadi kalau boleh diumpamakan, orang yang nggak mendalami ilmu agama itu dia nggak punya imunitas atau imunitasnya lemah, sehingga begitu ada virus dia gampang terjangkit virus. Kira-kira seperti itu perumpamaan. Sehingga wajar seandainya Nabi kita Muhammad oleh Imam Al-Mizzi dan juga Imam As-Suyuti, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap orang Islam, laki-laki maupun perempuan. Belajar ilmu agama hukumnya wajib. Kenapa? Karena adalah benteng yang dengan izin Allah bakal melindungi dia dari gempuran dan terpaan fitnah-fitnah yang ada, termasuk fitnah syubhat. Ini yang pertama. Jadi langkah yang pertama supaya kita tangguh di dalam menghadapi fitnah syubhat adalah kita harus mendalami ilmu agama. Yang kedua, belajar ilmu agama dengan cara yang benar. Belajar ilmu agama dengan cara yang benar. Langkah yang kedua inilah kelanjutan dari langkah yang pertama. Belajar ilmu agama dengan cara yang benar. Seperti yang saya umpamakan tadi, kita itu kayak membuat sebuah bangunan. Jadi membuat sebuah bangunan itu biar kokoh. Ada step-stepnya, ada langkah-langkahnya. Ya, seperti yang saya katakan tadi. Gali dulu, setelah gali kemudian ditaruh batu-batuan di bawah. Ya, di area fondasi itu ditaruh batu-batuan. Maaf sebelum itu. Mendesain dulu. Ya, jadi digambar dulu bangunannya, pengennya ini ada berapa ruangan, fasadnya di mana, di utara apa selatan, didesain. Ya. Setelah didesain, kemudian digali, ya, buat fondasi, yang bawa sendiri batu-batuan, ya, dikasih pasir, belum kasih semen, berapa senti gitu ya, baru kemudian di atas batu-batuan yang sudah di sela-selanya pasir itu baru dipasang batu pasangan dengan semen, campur pasir, ya, adukan, diukur berapa kira-kira kedalamannya sesuai dengan kontur tanah yang ada. Setelah itu baru di atasnya dikasih slough, kasih besi, ya, keliling, dicor besinya, dan ada buat tiang ke atas.
Begitu seterusnya. Ya, masang atap, masang dinding, masang jendela. Nah, itu bangunan yang dilakukan dengan rapi seperti itu, dengan cara yang benar, itu biasanya akan kokoh. Nah, belajar ilmu agama itu ada caranya. Ada caranya. Contoh, belajar ilmu agama itu harus bertahap. Harus bertahap. Kayak tadi bikin bangunan harus bertahap. Gali dulu, baru kemudian bikin pondasi, baru kemudian. Begitu seterusnya, bertahap. Belajar ilmu agama pun demikian, bertahap. Dari materi yang paling penting, itu prinsip-prinsip dasar agama. Baru kemarin sore, kami sampaikan pengajian judulnya mempelajari prinsip-prinsip dasar Ahlus Sunnah. Mempelajari prinsip-prinsip dasar Ahlus Sunnah. Silahkan kalau pengen menyimaknya bisa searching dengan judul tadi itu. Mempelajari prinsip-prinsip dasar Ahlus Sunnah. Jadi harus bertahap. Mulainya dari mempelajari prinsip-prinsip pokok. Yaitu rukun iman, kemudian prinsip-prinsip akidah yang lain. Terstruktur. Belajarnya terstruktur. Terstruktur itu maksudnya gimana, Ustaz? Belajar dari materi yang simpel, ya, baru kemudian materi yang levelnya di atasnya, yang agak rumit, baru kemudian yang rumit atau yang dalam. Ya. Jadi belajar itu harus terstruktur. Makanya dahulu para ulama kita ngajarin kalau mau belajar itu diawali dari matan yang ringkas, baru setelah itu yang sedang, baru kemudian yang lebih luas lagi. Itu namanya belajar secara terstruktur. Jadi nggak ucuk-ucuk, misalnya orang datang pengen belajar hadis langsung buka kitab Fathul Bari misalnya, yang tebalnya sekitar 15 jilid. Kalau dia belum belajar Arba'in Nawawi, ucuk-ucuk langsung belajar Fathul Bari. Nah, itu namanya nggak terstruktur. Sehingga ada seorang ulama mengatakan ta'amu al-kibar summus sigar. Ta'amul kibar summu as-sigar. Makanan orang dewasa itu buat bayi adalah racun. Makanan orang dewasa buat bayi adalah racun. Maksudnya gimana, Ustadz? Bakso itu makanan orang dewasa atau bayi dewasa. Rawon itu makanan siapa? Orang dewasa. Itu kalau dikasih makan bayi baru lahir gimana? Bayi baru lahir dikasih pentol bakso. Keselak. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan bisa meninggal. Jadi yang masalah itu bukan makanannya. Yang masalah kenapa makanan buat orang dewasa dikasihkan sama bayi. Ya begitulah ilmu kira-kira. Ilmu itu levelnya itu ada yang buat pemula, ada yang buat menengah, ada yang buat lanjutan. Jadi orang pemula baru awal hijrah, baru awal ngaji langsung dikasih ilmu yang berat-berat. KO deh. Keracunan. Ya. Jadi kalau dulu ada orang mengatakan, jangan mondok, nanti mbok stres. Jangan mondok, nanti mbok stres. Itu contohnya itu. Si Fulan itu pulang dari mondok malah ketawa-ketawa sendiri. Kabupaten ilmu katanya. Keberatan ilmu. Jadi yang jadi masalah itu bukan mondoknya. Yang jadi masalah mungkin dia ketika di pondok baru masuk langsung mengikuti pelajaran yang level tinggi. Mungkin ya. Akhirnya nggak kuat, dia stres. Nggak kuatnya itu karena memang belum saatnya.
Ya, terstruktur. Jadi belajar yang benar itu terstruktur. Kemudian ngaji yang benar itu, belajar yang benar itu di bawah bimbingan guru. Di bawah bimbingan guru. Jadi harus ada mentornya. Supaya apa? Supaya mudah belajarnya. Supaya mudah. Dan kalau ada hal-hal yang nggak paham, bisa langsung ditanyain. Itu bagusnya belajar pakai guru. Makanya para sahabat dahulu belajar agama di bawah bimbingan siapa? Rasul SAW. Ada gurunya. Para tabi'in mereka belajar di bawah bimbingan siapa? Para sahabat. Atba'ut tabi'in belajarnya dari siapa? Dari tabi'in. Ya. Begitu ya tradisi keilmuan dalam agama kita. Harus di bawah bimbingan guru. Oke. Kita ulangi ya. Langkah yang pertama agar kita tangguh menghadapi fitnah syubhat adalah satu, mendalami ilmu agama. Yang kedua, belajar agama dengan cara yang benar. Yang ketiga, agar kita tangguh menghadapi fitnah syubhat adalah selektif dalam berteman. Selektif dalam berteman. Di dunia maya atau nyata. Dua-duanya. Di dunia nyata, di dunia maya. Jadi orang gampang terbawa arus fitnah syubhat itu seringkali gara-gara pergaulan bebas. Pergaulan bebas itu tidak hanya identik dengan syahwat, termasuk juga syubhat. Semuanya didengerin. Ya, semuanya didengerin. Enggak selektif sama sekali. Pokoknya asal ada postingan, asal ada cuplikan video, ya, asal ada konten, langsung didengerin. Enggak, jangan. Ya, maaf. Kepala kita, hati kita itu bukan tempat sampah. Jadi jangan mau dijadikan hati dan kepala kita itu sebagai tong sampah. Jangan mau. Ya. Nah, disitulah pentingnya kita punya komunitas. Ya, komunitas ini nanti yang saling mendukung. Sehingga kalau kita masuk di grup itu memang sama-sama satu visi, sama-sama satu misi, biasanya yang di-share di situ pun juga sesuatu yang telah terseleksi. Berbeda kalau misalnya kita terlalu bebas masuk ke sana, kemari. Kita pondasinya nggak kuat. Alasannya pengen mewarnai, malah jadinya diwarnai. Alasannya pengen mempengaruhi, malah jadinya dipengaruhi. Ya. Makanya Nabi SAW mengumpamakan pertemanan itu seperti duduk dengan penjual minyak wangi atau duduk dengan pandai besi. Ya. Jadi kalau kita berteman dengan teman yang baik itu kita akan dapat wanginya. Tapi kalau kita berteman dengan teman yang buruk maka kita akan dapat bau asapnya. Itu minimal itu. Ya. Lebih bahayanya lagi baju kita akan terbakar. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah langkah yang ketiga. Selektif dalam berteman. Di dunia nyata maupun di dunia maya. Yang terakhir, yang keempat, adalah rutin berdoa. Rutin berdoa. Kenapa? Karena yang menguasai dan mengendalikan hati kita itu adalah Allah. Kita berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai yang maha membolak-balikkan hati, jadikan hatiku istiqomah di atas agama. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qulub. Arahkanlah hati kami untuk senantiasa taat kepada doa
dalam hadis Nabi SAW. Ini salah satu doa yang paling sering dibaca oleh Nabi SAW. Rasul yang tidak mungkin tersesat. Rasul yang dikatakan oleh Allah, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Nabi kalian ini nggak mungkin tersesat. Itu jaminan dari Allah. Kita jaminan dari mana? Kita ini ada jaminan. Makanya kalau Nabi SAW ba'da idh hadait, wahai Rabbku, jangan engkau bikin hatiku menyimpang, tersesat setelah engkau memberikan hidayah kepadaku. Jadi kita dikasih hidayah ini nggak tersesat, nggak menyimpang. Wahab lana min ladunka rahmah, innaka antal wahhab. Dan curahkanlah kepada kami rahmatmu, sesungguhnya engkau adalah maha pemberi karunia. Ini adalah yang keempat. Kita ulangi ya, yang pertama mendalami ilmu agama, yang kedua belajar agama dengan cara yang benar, yang ketiga selektif dalam berteman, dan yang keempat rutin berdoa. Semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kita semua dari derasnya fitnah, syubhat, dan syahwat, hingga kita menghadap kepada Allah dan Allah meridhoi kita, lalu memasukkan kita ke surganya. Ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, Ustaz. Ada satu pertanyaan dari kolom komentar, Ustaz. Silakan. Kami bacakan dari Abu Hanan Ardiansyah yang ada di Sukabumi, Jawa Barat. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, izin bertanya. Mengingat bebasnya sosial media saat ini, kita sebagai orang awam, pertanyaan saya, apa ciri-ciri guru yang tepat yang dapat kita ambil ilmunya, Ustaz? Atas jawabannya, jazakumullahu khairan. Terima kasih atas pertanyaannya, Saudara Abu Hanan. Dengan bebasnya sosial media atau media sosial, dan begitu derasnya konten-konten yang muncul, kita bingung. Ini guru benar apa guru nggak benar? Yang pertama, doa. Yang pertama, doa. Minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Jadi kita harus terus memohon kepada Allah. Doa tadi itu kan rutin kita baca. Tapi sayangnya banyak di antara kita bacanya itu nggak sambil diresapi. Jadi bacanya itu sekedar formalitas aja. Untuk menemukan guru yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, tanya. Yang kedua, tanya kepada orang yang kita percaya. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang punya ilmu seandainya kalian tidak tahu. Maka jangan segan untuk bertanya kepada ustadz yang Anda percaya. Ustadz, ini saya dapat konten seperti ini dari fulan. Menurut antum gimana ustadz? Ustadz itu biasanya dia akan memilih kata yang terukur. Ya. Cari yang lain aja.
misal kalimat itu cari yang lain aja. Itu adalah sebenarnya pesan bahwa yang Anda tanyakan itu bermasalah. Ya, yang Anda tanya itu bermasalah. Ustadz ini punya pertimbangan muncul karena sekarang kan banyak oknum yang tidak bertanggung jawab tanpa izin screenshot jawaban. Ya, kemudian nanti jadi fitnah di kemudian hari. Ya, atau bisa jadi Ustadz ini melihat bahwa sosok yang ditanyakan sebenarnya masih ada kebaikannya. Akan tetapi karena orang yang bertanya masih awam, khawatir nanti terjerumus kepada kekeliruan yang serupa, sehingga dia menggunakan bahasa yang lebih halus. Cari yang lain aja, ya, yang lebih aman. Itu kita harus paham, ya, isyarat, bahasa-bahasa isyarat seperti itu. Ini yang kedua tanya. Yang ketiga, perhatikan background dan kontennya. Perhatikan background dan kontennya. Background itu adalah dia dulu belajarnya di mana, sama siapa, belajar apa. CV lah ya, kurikulum vitae, biografi. Jadi agama kita itu dalam penilaian kepada seorang ya, berkompeten atau tidak berkompeten itu ya, jelas ilmiahnya itu harus ditelusuri. Jadi nggak ujuk-ujuk hijrah langsung ngisi, nggak tobat langsung ngisi, nggak. Mondok di mana, gurunya siapa, belajar kitab apa, background, konten. Lihat aja konten yang di-share itu dikuatkan dengan dalil atau tidak. Kalau bawakan ayat Quran enggak, bawakan hadis Nabi SAW enggak. Kalau bawa ayat Quran ditelusuri surat apa, ayat berapa, bener enggak. Jangan di atau bukan bukan ayat dikatakan ayat, dan itu di media sosial ini banyak hadisnya ini valid enggak. Wah, itu saat saya dikirimi sebuah postingan yang di postingan itu dikatakan hadis, tapi begitu kami baca sekilas, ini kok kayak bukan hadis. Tapi ditulis di situ hadis riwayat Bukhari. Di postingan itu ditulisnya hadis riwayat Bukhari. Setelah kami teliti, kami telusuri, ternyata itu hadis palsu. Disebutkan oleh Imam Ibn Jauzi dalam kitab beliau, Kitabul Mawdu'at. Buku yang memuat hadis-hadis palsu. Bayangin. Ada orang bohong. Nauzubillah min dzalik. Ya. Hadis palsu dikatakan riwayat Bukhari. Itu kalau buat orang awam bisa termakan itu. Makanya tanya kepada ahli. Ya. Baik, terima kasih Ustaz Jazakumullah khairan. Untuk peserta Zoom yang punya pertanyaan bisa raise hand-nya atau mengajukan lewat kolom komentar. Kami bacakan pertanyaan berikutnya dari saudara Andri Irawan dari Palangkaraya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya Halo, terkadang halo, suka halo. muncul Sebentar, pikiran Pak yang Host. Halo, aneh-aneh atau ragu soal iman ketika sedang sendirian. Overthinking soal akidah, Ustadz. Apakah itu hal halo, yang halo. wajar? Dan sejauh mana kita diperbolehkan menggunakan Mati lagi logika dong. untuk Udah nyala. mempertanyakan hal-hal akidah tanpa terjerumus ke dalam badai syubhat yang membahayakan iman? Kemudian, apakah ada doa atau cara supaya hati kita tidak gampang goyah ketika mendengar pendapat yang membingungkan, Ustaz? Jazakumullah khairan. Terima kasih Saudara Andri Irawan atas pertanyaannya. Pertama,
Kami mengapresiasi saudara atas pertanyaan ini. Kemudian juga mengapresiasi atas perasaan gelisah yang Anda alami. Kenapa? Karena itu tandanya kita masih punya keimanan. Jadi kalau kita itu merasa gelisah dengan hal-hal negatif yang kita alami, itu tandanya kita masih punya iman. Kalau sampai level kita nggak merasakan kegelisahan atas keburukan yang kita lakukan, itu alarm bahaya. Alarm bahaya. Kemudian, gimana supaya kita bisa membentengi dari pikiran-pikiran yang enggak? Kaidahnya adalah satu, gunakan untuk kebaikan sehingga tidak ada kesempatan untuk keburukan. Gunakan untuk kebaikan sehingga tidak ada kesempatan untuk keburukan. An-nafsu illam tushghilha bit-ta'ah ashghalatka bil ma'siyah. Diri kita ini kalau nggak disibukkan dengan ketaatan, maka dia akan menggoda kita untuk melakukan maksiat. Jadi pikiran kita itu harusnya dipenuhi dengan kebaikan, sehingga nggak ada ruang untuk keburukan. Mata pun demikian, telinga pun demikian, lisan pun demikian. Itu kuncinya. Sibukkan dengan kebaikan sehingga tidak ada celah untuk keburukan. Yang kedua, Anda bertanya tentang logika. Boleh nggak kita menggunakan logika? Tergantung. Logika itu mendukung dalil nakli atau justru malah bertolak belakang dengan dalil nakli. Dalil nakli itu Al-Quran dan hadis. Jadi Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita akal untuk menguatkan ya apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Untuk memahami apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi bukan untuk menolak. Sehingga dalam agama kita secara garis besar dalil terbagi menjadi dua. Dalil akli sama dalil nakli. Dalil akli, logika, akal sehat. Dan dalil nakli, Al-Quran dan hadis. Dan itu tidak akan bertolak belakang. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah punya buku judulnya Dar'u Ta'arudil Aqli wa Naqli. Membantah orang yang mengatakan bahwa dalil nakli dan akli itu saling bertentangan. Jadi Syekhul Islam mengatakan tidak mungkin. Kecuali apa? Kalau dalil naklinya nggak sahih. Atau dalil aklinya muncul dari akal yang tidak sehat. Saat itulah terlihat kontradiktif. Doa apa yang bisa melindungi kita? Tadi doa-doa yang saya sampaikan tadi antara lain. Ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub, Rabbana la tuzigh qulubana. Semoga Allah melindungi kita dari segala keburukan. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Bacakan. Halo? Waalaikumsalam. Silakan Ibnu Abdillah. Halo? Halo? Silakan. Halo. Assalamualaikum sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mohon maaf, ini tadi sebenarnya tanya jawab dihandle oleh moderator, namun karena sudah berjalan tidak mengapa. Kemudian untuk selanjutnya adalah pertanyaan yang dari teman-teman disabilitas netra. Nanti akan diberikan kesempatan melalui raise hand, kemudian oleh host akan ditunjuk siapa yang raise hand. Kepada teman-teman disabilitas netra dipersilakan satu akhwat satu ikhwan untuk menyampaikan pertanyaan nanti langsung melalui mikrofon.
Tolong bertanya singkat, padat, dan sesuai dengan tema. Ya. Mohon kepada host, apakah sudah ada yang raise hand? Mohon kepada host. Ya, bismillah, mohon izin. Iya, mohon kepada host. Dipersilahkan host, kalau misalnya sudah ada yang raise hand, dibuka mic-nya dan dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaan. Ya, ini sudah ada yang bertanya, mohon izin. Dari Jerry Septriadi. Ya, sebutkan nama, dari mana kotanya. Ya, silahkan. Jerry Septriadi. Belum, belum aku. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kirain saya tadi belum aktif audionya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Silakan. Ya, pertanyaan saya, sebelumnya perkenalkan nama saya Jerry dari Kota Padang. Pertanyaan saya begini, Pak Ustadz, bagaimana kita menyikapi orang-orang yang pernah atau sering berkata, katanya yang jarang sholat katanya Pak Ustadz. Yang penting akhlak dan juga kepribadiannya baik katanya. Katanya, lihatlah orang sholat atau orang pakai jilbab katanya. Akhlaknya nggak baik katanya. Jadi bagaimana kita menyikapi orang-orang yang berbicara seperti itu? Akhlaknya nggak baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita menyikapi orang-orang yang Waalaikumsalam. Terima kasih saudara dari di Padang atas pertanyaannya. Bagaimana kita menyikapi orang yang mengatakan nggak penting sholat, nggak penting jilbab, yang penting akhlaknya. Pertama, kita doakan semoga orang yang berpemahaman seperti itu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Yang kedua, orang yang seperti itu perlu kita berikan pengetahuan. Ya, perlu kita berikan nasihat bahwa akhlak yang mulia itu adalah bagian dari ajaran Islam. Begitu pula salat dan jilbab bagian dari ajaran Islam. Dua-duanya sama-sama penting. Berjilbab dan salat itu penting, berakhlak mulia juga penting. Dan dua-duanya sama-sama mendatangkan pahala. Tidak boleh kita sesuatu yang disyariatkan dalam agama kita. Yang nyuruh kita untuk sholat adalah Allah. Yang nyuruh kita untuk berjilbab adalah Allah. Yang nyuruh kita untuk berakhlak mulia adalah Allah. Kenapa dibeda-bedakan? Itu kan sama-sama perintah Allah. Ini yang pertama. Kedua-duanya sama-sama perintah Allah. Jawaban yang kedua, manusia itu punya dua hubungan. Yang pertama hubungan dengan Allah, yang kedua hubungan dengan sesama. Yang pertama hubungan dengan Allah, yang kedua hubungan dengan sesama. Ini yang diistilahkan dengan hablum minallah dan hablum minan nas. Manusia yang baik adalah manusia yang menjaga hubungan dalam dua dimensi tadi. Tidak timpang, hanya memperhatikan hablum minallah,
atau hanya memperhatikan hablum minan nas. Manusia yang baik adalah yang menjaga dua hubungan tersebut. Kita sholat menjaga hubungan kita sama Allah Azza wa Jalla. Wanita berjilbab karena menjalankan perintah Allah. Dan dia berakhlak mulia untuk menjaga hubungan dengan sesamanya. Itulah yang ideal. Itulah yang ideal. Yang ketiga, kalau kita disuruh berbuat baik sama manusia, kenapa kita tidak berbuat baik dalam hubungan kita dengan Allah? Bukankah kebaikan yang Allah berikan kepada kita lebih besar dari kebaikan yang diberikan oleh tetangga kita kepada kita? Saya tanya kepada orang-orang yang menyuarakan pemahaman yang tidak benar tadi. Teman kantor Anda, tetangga Anda, teman main Anda yang Anda sikapi dengan akhlak mulia, itu apa kebaikan mereka kepada Anda? Ustadz sering raktir, satu. Ustadz mereka ramah, dua. Ustadz kalau kami susah dia bantu, tiga. Oke. Bagus. Alhamdulillah Anda punya tetangga yang baik. Tapi pertanyaannya, apa kebaikan Allah kepada Anda? Allah sudah memberi Anda hidup. Allah sudah memberi Anda fisik. Allah sudah memberi Anda rizki. Allah sudah memberi Anda keluarga. Allah sudah memberi Anda rumah, tempat tinggal, kendaraan. Lantas, di mana syukur kita kepada Allah? Kebaikannya tidak sebanding dengan kebaikan Allah kepada kita. Kenapa kita tidak bisa berbuat baik kepada Allah dalam hubungan kita dengan Allah? Senyum yang diberikan tetangga Anda kepada Anda sebanding dengan mata yang Allah berikan kepada Anda. Bagaimana kita akan melihat senyuman tetangga kita kalau kita nggak punya mata? Keramahan bicara teman kantor Anda sebanding dengan telinga yang Allah berikan kepada kita. Seramah apapun omongan teman kantor kita, kalau kita nggak bisa dengar, kita nggak bisa menikmati keramahan itu. Kesantunan tutur kata itu. Jadi jangan timpang. Jangan timpang. Ya Ustaz, tapi kan kenyataannya ada orang yang itu fenomena yang memprihatinkan. Tapi kenapa Anda tidak katakan ada juga orang yang rajin sholat dan tutur katanya halus? Yang adil dong. Emang semua orang yang sholat perilakunya buruk? Emang semua yang berjilbab ngomongannya kasar? Kita harus objektif. Itu oknum 1, 2, 3. Bukankah juga banyak orang yang rajin sholat dan sopan santunnya bagus? Orang yang berjilbab dan tutur katanya halus, bukankah itu juga banyak? Kenapa Anda hanya melihat saya menyikapi sobat tadi? Oke, silakan. Ada lagi? Ya, terima kasih Ustaz. Jawabannya mudah-mudahan ahli Jeffrey yang di Padang bisa memahami apa yang dijawab Ustaz. Kita berikan kesempatan untuk Ahwat lewat mikrofon. Tolong untuk host bisa memilihkan salah satu Ahwat yang present hand. Bismillah, izin. Ini karena yang right hand belum ada, mungkin beralih ke chat. Ini ada pertanyaan dari Ahwat. Ya, Assalamualaikum silakan. Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ana Ustaz. Nurul Hasanah dari Bogor.
di tempat saya itu banyak melakukan kebidaahan dan kesyirikan. Ketika didakwahi mengatakan lain kitabnya, jadi saling menghargai. Bagaimana menyikapi hal ini? Jazakallahu khairan atas jawabannya. Barakallahu fikum. Terima kasih atas pertanyaan Saudari Nurul Hasanah dari Bogor. Bagaimana ketika kita menyikapi orang yang kita nasihati, dia melakukan kesyirikan dan bid'ah, dia katakan lain kitabnya. Yang paling penting itu adalah bukan kitabnya apa, tapi rujukannya, dalilnya. Jadi kitab itu artinya buku. Buku itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Ya, ada yang baik dan ada yang tidak baik. Ada yang memuat kebenaran dan ada yang memuat kekeliruan. Ya. Yang tidak mungkin salah itu adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang difahami dengan pemahaman yang benar. Pemahaman generasi terbaik, para sahabat, para tabi'in, atba'at tabi'in. Itulah yang tidak mungkin keliru. Itulah yang tidak mungkin keliru. Jadi Anda kuatkan diri Anda bahwa yang penting itu bukan kitabnya apa, tapi landasan dalilnya apa. Apakah memang hadisnya sahih atau ternyata setelah ditelusuri ternyata hadisnya palsu. Ternyata landasannya cuma cerita anu dan itu. Nah, kita harus kritis ya menghadapi ungkapan-ungkapan seperti tadi. Ya. Adapun kalimat saling menghormati ini diberlakukan dalam perbedaan-perbedaan yang masing-masing memiliki dalil yang kuat. Kalau di hari-hari ini di bulan Ramadan tarawih, antara yang tarawihnya 11 dengan yang tarawihnya 23, itu kita saling menghargai. Kenapa? Karena masing-masing punya dalil. Dalilnya sama-sama kuat. Yang mengatakan 11 dalilnya kuat, mengatakan 23 dalilnya kuat. Nah, dalam ranah yang seperti inilah kita aplikasikan kalimat saling menghargai. Ya. Kemudian saya nasihatkan juga kepada Anda, fokuslah untuk mendakwahi dengan akhlak mulia. Fokuslah dengan mendakwahi menggunakan akhlak mulia. Dengan keramahan, dengan tutur kata yang halus. Ya, mudah-mudahan dia dapat hidayah. Dan doakan supaya orang-orang tersebut dapat hidayah. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma yassiril hudali. Ya Allah, mudahkanlah hidayah untukku. Dan tambahkan siapa namanya atau penduduk kampung saya, li ahli qaryati misalnya. Ya Allah, mudahkanlah hidayah untukku dan penduduk kampungku misalnya. Semoga bermanfaat. Saya kira cukup ya sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih sekali sudah diberi kesempatan untuk belajar bersama. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Bisa kita amalkan, bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazaa Ustaz. Dan sama sekalian, itulah tausiah bimbingan nasihat yang diberikan oleh Al-Ustaz Abdul Hasan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan manfaatnya sebesar-besarnya. Dan kami mengharapkan kepada beliau Ustadz Abdul Hasan bahwa pertemuan kita ini bukan yang pertama dan yang terakhir. Artinya kami mengharapkan juga pada suatu saat nanti bimbing kami, beri nasihat kami.
Dan juga kami nitip kepada Al-Ustadz di Purbalingga sana juga ada komunitas tunanetra, ada Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia. Ya, kebetulan anak juga asli orang Purbalingga ini, Ustaz. Ya, jadi titip dengan teman-teman yang di sana, bimbing agar mereka dalam kegelapan akan tetapi cahaya hati mereka tetap terang benderang untuk menerima kebenaran. Baiklah jamaah sekalian, akhirnya selesai sudah kajian intensif kita di siang hari ini. Mudah-mudahan memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Tidak akan ana ringkas dan tidak kita simpulkan. Insya Allah nanti akan bisa mengulang kembali, membuka di channel YouTube-nya Tunanetra Indonesia Mengaji. Untuk selanjutnya kami serahkan kembali kepada pembawa acara untuk menutup kegiatan kajian intensif pada siang hari ini. Tafadhol, Ustaz Eko. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz Abdullah Zain yang telah memberikan begitu banyak ilmu kepada kita hari ini. Dan juga tidak lupa kami berterima kasih kepada siapapun yang terlibat dalam penyelenggaraan kajian intensif kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan yang berlimpah, memberikan keberkahan kepada kita semua di bulan Ramadan, dan tetap semangat menyelesaikan Ramadan hingga akhir, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan dan istiqomah kepada kita semua. Dan kita tutup, kita akhiri kajian ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami segenap panitia dan petugas mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan dari apa-apa yang telah kami berikan kepada peserta sekalian. Demikian, billahi taufiq wal hidayah, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.